menebar dakwah, meraih surga. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Anak muda Ustaz, ini kita beralih ke bagian yang wanita Ustaz. Nah, yang wanita ini kan kalau transisi ke anak-anak ke remaja atau masa-masa muda ini kan sudah balik Ustaz. Ada urgensi untuk menutup aurat Ustaz. Ini gimana Ustaz? Ya, menutup aurat ya bagi laki-laki maupun bagi perempuan itu suatu kewajiban ya. Karena aurat ini sebenarnya bukan hanya agama yang memerintahkan ya. Fitrah yang waras pun sebenarnya tidak pengen auratnya itu terlihat. Terlihat ya Ustaz. Iya. Apalagi seorang wanita itu memiliki salah satu sifat yang harus dimiliki oleh wanita, dan itu adalah mahkota mereka, yaitu sifat malu. Sifat malu. Allah SWT mewajibkan kepada wanita ini untuk menutup aurat ya. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna fala yu'dain. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita beriman. Nah, kalau wanita-wanita merasa beriman berarti masuk dalam ayat ini. Ini perintah Allah, ini ayat Al-Quran, bukan wanita-wanita Arab saja. Ini wanita yang beriman. Ya, jadi kalau ada yang bilang, oh jilbab itu cuma budaya Arab, nah, ini nggak benar. Karena Allah mengatakan wanita-wanita yang beriman. Nah, kalau kita merasa bahwa kita wanita yang beriman, berarti masuk dalam ayat ini. Apa kata Allah? Hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Artinya menutup aurat. Ya, menutup aurat mereka. Kenapa? Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Supaya mereka diketahui bahwa mereka ini wanita-wanita yang baik. Dan supaya nggak diganggu. Supaya nggak diganggu. Biasanya kan kalau yang nggak menutup aurat, yang nggak menutup aurat, wah itu biasanya kalau di terminal atau di biasanya disuiti ya anak-anak muda itu digodain. Tapi kalau dia misalkan menutup aurat, ini wibawa. Apalagi kalau misalkan ada mahramnya, takut. Jadi Islam itu betul-betul menjaga wanita, betul. Masya Allah, dimuliakan betul. Kalau kita belajar bagaimana Islam memuliakan wanita, itu mulai dari kecil. Dulu orang-orang jahiliyah dibunuh kan, anak-anak wanita. Islam menghormati, melarang untuk membunuh. La taqrahul banat fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahazat. Jangan kalian benci anak-anak perempuan, karena mereka itu menyenangkan, mereka itu berharga. Ketika tumbuh menjadi seorang anak, gadis, seorang anak, Islam menyuruh untuk orang tuanya merawatnya. Bahkan kalau merawat anak-anak, sabar, dikasih surga oleh Allah SWT. Nanti kalau dia sebagai seorang istri, suaminya suruh menghormatinya, memuliakannya. Nanti kalau dia sebagai seorang ibu, anak-anaknya suruh berbakti kepada. Masya Allah, Islam. Sampai dalam surat Al-Quran ada surat khusus untuk wanita, surat An-Nisa. Ar-Rijal nggak ada itu ya. Surat laki-laki nggak ada, surat perempuan ada, surat An-Nisa ada. Artinya semua itu adalah demi memuliakan kaum wanita. Jadi kenapa Islam menyuruh mereka menutup aurat, jilbab dan sebagainya? Itu bukan ngekang, bukan mendolimi. Justru ini untuk kebaikan mereka. Ini yang harus dipahami oleh para wanita gitu. Dan ketika wanita menutup aurat ini, kriteria jilbab yang benar bagaimana Ustaz? Apa cuman disampirkan atau gimana Ustaz? Ada beberapa kriteria syarat tentunya yang disebut namanya jilbab, bukan cuma sekedar jilbab gaul atau apalah orang bilang ya. Jilbab itu syaratnya satu, menutup semua aurat ya, dan aurat menurut jumhur ulama ya selain dari wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan ditutup semuanya. Yang kedua tidak ketat, jadi longgar dia. Kemudian tebal, tidak tipis, maksudnya tidak transparan. Jangan sampai pakai baju tapi dalamannya kelihatan. Nah itu kan nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh apa yang itu merupakan ciri khasnya wanita-wanita kafir ya, tasabuh kepada mereka, nggak boleh. Demikian juga di antara menor mungkin nggak boleh ya, yang terlalu norak gitu ya, mencari perhatian, nah itu nggak boleh. Jadi ada syarat-syarat kriteria. Ada buku bagus yang ditulis oleh Syekh Albani, Jilbabul Mar'atin Muslimah. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau
pengen lebih perinci bisa membaca buku itu. Itu detail sekali dalil-dalilnya dan hikmah-hikmahnya. Menebar dakwah, meraih surga.